Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis nomor 263 pada bab yang ke-33, yaitu menyayangi anak yatim, kaum duafa dan fakir miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa an Abi Hubairata, dari sahabat Abu Hubairah. Nama kunyahnya Abu Hubairah, bukan Hurairah ya. Abu Hubairah. Nama aslinya adalah A'id bin Amr al-Muzanni, yaitu A'id bin Amr al-Muzanni. Wahua sahabat A'id bin Amr al-Muzanni itu min ahli bai'ati ridwani, tergolong ya orang yang ikut bai'at ridwan. Bai'at ridwan itu adalah sumpah setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya di saat genting, yaitu peristiwa perjanjian Hudaybiyah ya. Jadi di mana pada tahun ke-6 Nabi Muhammad SAW berencana untuk melaksanakan umroh ya, umroh ke Mekah dari Madinah. Beliau bersama sekitar 1.400 sahabat. Jadi 1.400 sahabat berangkat ke Mekah bukan tujuannya perang, tapi tujuannya mau umroh. Sehingga ya tidak menggunakan baju perang, ya, tidak menggunakan alat-alat untuk berperang. Bawa pedang sekedar untuk nanti mau nyembelih unta atau nyembelih kambing gitu ya, atau menjaga diri dari misalkan serangan ya, perampok, perompak ya. Jadi bukan untuk memerangi musyrikin ya di Mekah, bukan, tapi mau umroh. Nah, di tengah perjalanan kemudian dihadang oleh Abu Sofyan dan konco-konco, termasuk juga Khalid bin Walid yang sebelum masuk Islam semua itu ya, gadang tidak boleh masuk Mekah ya, karena sudah niat, sudah pakai ihram ya, maka terjadi ya ketegangan.
kami bukan mau memerangi Anda, kami mau umroh. Sebagaimana ya orang-orang yang datang ke Mekah mau umroh, ya kenapa kami ditahan? Gitu. Kami bukan berniat perang kok ditahan, tapi tetap sama mereka nggak boleh ini, ya. Nah, kemudian di tengah isu itu, di tengah kegentingan itu, tiba-tiba ada muncul isu Sayyidina Utsman terbunuh. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan itu terbunuh, ya, sampai kepada sahabat-sahabat dan itu tambah genting. Maka Nabi kemudian membaiat, ya, kita ini di sini tidak siap perang, tapi kita siap perang juga, ya, siap mati. Maka siapa yang mau membaiat, mari kita berbaiat. Jadi baiat sumpah setia mendampingi Nabi sampai mati. Maka sahabat semua berbaiat. Nah, itulah terjadinya baiat Ridwan, ya, di bawah pohon di situ. Jadi peristiwa itu di tengah, kemudian ada perjanjian sampai ada perjanjian Hudaibiyah itu. Salah satu sahabat yang berbaiat kepada Nabi adalah A'id bin Amr al-Muzanni. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Hubairah, ya. A'id bin Amr al-Muzanni. Anna Aba Sufyana, sesungguhnya Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, karena Abu Sufyan masuk Islamnya adalah ketika peristiwa Fathul Makkah. Jadi Fathul Makkah tahun ke-8 Hijriah. Setelah Islam semakin besar, semakin banyak masuk Islam, Abu Sufyan akhirnya kayak gak ada pilihan gitu ya, sudah masuk Islam juga akhirnya. Jadi berbeda orang-orang yang masuk Islam di saat susah dan orang yang masuk Islam di saat sudah besar gitu ya. Tapi tetap masuk Islam, akhirnya menjadi sahabat Nabi. Abu Sufyan meskipun awalnya musuhnya Nabi, jenderalnya pasukan musuh, ya, perang itu ada perang Badar itu sebabnya itu juga Abu Sufyan. Kemudian perang Uhud jenderalnya Abu Sufyan. Perang Khandaq jenderalnya juga Abu Sufyan. Ya. Peristiwa Hudaybiyah itu juga yang menghalang-halangi di antaranya adalah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan memang pemimpin kaum musyrikin pada waktu itu. Jadi saat hadis ini disampaikan adalah ketika Abu Sufyan belum masuk Islam. Jadi Abu Sufyan mendatangi ala Salmana, yaitu mendatangi sahabat Salman Al-Farisi, wa Suhaibin dan sahabat Suhaib, wa Bilalin dan sahabat Bilal, fi nafarin di dalam suatu kelompok. Nafar itu kelompok antara 3 sampai 10 orang. Jadi di antara orang-orang itu ada sahabat disebutkan di sini Salman Al-Farisi, Suhaib dan Bilal bin Rabah. Suhaib itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya. Ketiga sahabat Nabi ini sahabat-sahabat yang miskin, ya. Salman, Suhaib, Bilal itu sahabat-sahabat yang miskin, ya. Abu Sufyan, oh, pemuka, ya. Abu Sufyan kaya raya, pemuka suku Quraisy, ya. Nah, waktu itu faqalu, maka mereka berkata, sahabat Nabi berkata, sahabat-sahabat itu sekelompok 3 sampai 7, 10 sahabat Nabi, di antaranya ada Salman, Suhaib dan Bilal. Kemudian mereka berkata kepada Abu Sufyan, ma'akhadat suyufullahi, tidaklah mengenai, yaitu pedang-pedangnya Allah, ya, min aduwillahi, dari musuhnya Allah, makhodaha, yaitu tepat sasarannya. Maksudnya dimaksudkan adalah Abu Sufyan ini belum kena sasaran pedangnya para sahabat. Jadi seperti itu untuk menggentarkan hati musuh. Karena waktu itu masih musuh Allah. Digentarkan ini belum kena pedang nih orang ini, gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi belum kena tebas pedang-pedang para sahabat nih, Abu Sufyan ini, musuh Allah. Gitu. Nah, kemudian faqala Abu Bakr, kemudian berkata sahabat Abu Bakar,
Kemungkinan sahabat Abu Bakar juga berada di kelompok sahabat tadi itu, ya. Jadi didatangi Abu Sufyan itu tadi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Bakar. Apa perkataan sahabat Abu Bakar? Atakuluna, wahai sahabat-sahabat nih, apakah kalian mengatakan perkataan ini tadi, perkataan tadi itu kayak mendownkan mental gitu ya. Jadi kan kalau ngomong ini kan di down. Apakah kalian mengatakan ini li syaikhi Quraisyin, yaitu mengatakan kepada pemuka Quraisy, yaitu orang dituakan, yaitu tokoh Quraisy, wa sayyidihim, dan pemimpin mereka, ya sahabat, apakah kalian mengatakan ini kepada orang yang maksudnya diunggulkan, ya, supaya apa? Supaya Abu Sufyan itu diuwongkan gitu ya. Tadi kan mau ini kan gitu ya, mau digetarkan hatinya oleh sahabat Abu Bakar, maksudnya mau diuwongkan, ya, supaya hatinya Abu Sufyan luluh. Jadi ada maksud Abu Bakar itu seolah-olah membela Abu Sufyan, ya, tapi maksud Abu Bakar adalah supaya Abu Sufyan luluh hatinya, lunak hatinya, masuk Islam. Maksudnya Abu Bakar seperti itu. Tapi di tengah latar seperti itu seolah-olah Abu Bakar membela Abu Sufyan. Nah, setelah itu fa'atan nabiyya. Sepertinya ini kok perlu dilaporkan kepada Nabi, ya. Jadi memang pada waktu sahabat itu semua hal kalau tidak apa-apa itu selalu disampaikan kepada Nabi, ya. Dan Nabi selalu memberikan solusi. Nah, kalau sekarang siapa gitu ya. Fa'atan Nabiya, maka kemudian Abu Bakar mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'akhbarahu, dan sahabat Abu Bakar menyampaikan kabar itu tadi, cerita tadi itu disampaikan kepada Nabi. Maka faqala, maka bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum, ya, barangkali ya perkataanmu itu menjadikan mereka marah, jadikan sahabat-sahabatku, ada Salman, Bilal, Suhaib, dan kawan-kawan itu, apakah menjadi mereka tidak suka sehingga marah? Ya, apakah perkataanmu itu menyakiti sahabat-sahabatku? Maksudnya Nabi menyinggung perasaan sahabat-sahabatku. Kata Nabi, la in kunta, sekiranya engkau demikian wahai Abu Bakar, aghdabtahum, menjadikan mereka itu marah menjadikan mereka marah, maka laqad aghdabta rabbaka, maka sungguh hal tersebut juga menjadikan marah Tuhanmu. Jadi dikaitkan dengan itu. Jadi apa Nabi Muhammad SAW? Ya, ini para wali-wali Allah. Ya, ini para kekasih Allah, Salman, Suhaib, Bilal, dan sahabat-sahabat itu para kekasih Allah. Apakah engkau mengatakan seperti itu sehingga mereka menjadi marah? Kalau engkau menjadikan mereka marah, sungguh engkau juga membuat Tuhanmu marah, gitu. Karena memang ya, man adali waliyan faqad adantu harban, ya. Jadi dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi aku, memusuhi wali-waliku, memusuhi kekasih-kekasihku, maka aku nyatakan peperangan kepada mereka. Siapa saja yang memusuhi kekasih Allah, membenci kekasih Allah, memusuhi kekasih Allah, maka aku nyatakan, ini Allah, maka aku nyatakan memerangi orang-orang yang memerangi kekasih. Jadi ini apa, Nabi langsung mengatakan seperti itu kepada Abu Bakar. Artinya Nabi tidak setuju kalau kemudian hal itu menjadikan sahabat itu tersakiti. Maka diklarifikasi. Maka fa'atahum, ya, maka kemudian Nabi
Sayyidina Abu Bakar mendatangi sahabat-sahabat tadi. Faqala, maka berkata sahabat Abu Bakar, ya ikhwatah, wahai saudara kami, wahai saudaraku, aghdabtukum, apakah perkataanku tadi itu menjadikan kalian marah? Ya, ingin klarifikasi. Qalu, mereka berkata sahabat-sahabat, lah, bukan, enggak, tidak, ya, tidak menjadikan kami marah, karena sahabat-sahabat tahu persis siapa Abu Bakar. Sahabat-sahabat Nabi itu tahu persis siapa Abu Bakar. Tidak mungkin Abu Bakar itu ya tega menyakiti sahabat-sahabat yang lain. Sehingga para sahabat tadi Salman, Bilal, Suhaib dan kawan-kawan, enggak, ya, engkau tidak menjadikan kami marah. Bahkan kemudian ya mereka mendoakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya ghufirullahu laka ya Usayyid, semoga Allah mengampuni engkau wahai saudaraku. Jadi tidak, jadi memang semua harus diselesaikan. Kalau ada masalah apa ya kecil-kecil menjadikan hati tidak enak, segera diselesaikan. Untuk apa ditahan-tahan ya? Untuk apa kemudian menjadi masalah? Ya, tidak ada zil, tidak ada hati, ganjel di hati, sampaikan saja kalau itu saudara kita. Ya, dan hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa ya kita harus menghormati, jangan sampai perkataan-perkataan kita, tindakan-tindakan kita menyakiti sesama kita, meskipun itu orang-orang yang miskin, ya harus kita hargai, jangan sampai menyakiti mereka. Dan tindakan Abu Bakar juga benar, ya ingin nguwongke. Siapa itu? Abu Sofyan. Maksudnya supaya Abu Sofyan hatinya luluh, hatinya kemudian mau condong kepada Islam. Dan betul, ya akhirnya Abu Sofyan pikir-pikir ya, di waktu-waktu itu mikir terus dia, mikir setahun berikutnya masuk Islam. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut Imam Muslim. Ini penjelasan Imam Nawawi, qauluhu ma'khadhaha ay lam tastawfi haqqaha minhu. Jadi tepat sasaran maksud ma'khadhaha itu, ya. Wa qauluhu ya ukhayya, ya ini penjelasan tentang kata-kata ukhayya. Ada yang menyebut akhi, ya di riwayat yang lain ada yang akhi, ada yang ukhayya, tidak masalah. Artinya sama. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahabat Sahal bin Sa'ad ini termasuk sahabat muda, ya, sahabat muda, ya, usianya bahkan hanya 15 tahun ketika ditinggal wafat Nabi. Ketika ditinggal wafat Nabi usianya 15 tahun, muda sekali. Ya, dan dia hidup lama, justru ketika dia 15 tahun ditinggal wafat Nabi, terus hidupnya lama sampai lebih dari 100 tahun. Bayangkan gitu ya. Itulah kemudian estafet Islam itu memang sangatnya itu sangat sambung menyambung gitu ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Sahal bin Sa'ad. Tapi meskipun muda, mereka belajarnya hatinya bersih, ibadahnya kuat, ya enggak kayak kita ini ya, kita yang mut-mutan gitu ya. Kalau sahabat mah perjuangannya, jihadnya, ibadahnya, menuntut ilmunya sungguh-sungguh gitu ya, sehingga berkah, ilmunya berkah. Qala, berkata sahabat Sahal bin Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, wa asyara bis sabbabah wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Ana, aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kafilul yatimi, dan orang yang memelihara anak yatim,
menanggung hidup anak yatim fil jannati, nanti akan berada di dalam surga, hakadha, seperti ini, ya, seperti ini. Jadi memang Rasulullah wa asyara bis sababati, dan Rasulullah SAW mengisyaratkan, dia menunjukkan dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, beliau meregangkan antara keduanya. Jadi jari tengah, jari telunjuk, jari tengah. Aku bersama orang yang menanggung hidup anak yatim nanti di surga seperti ini. Ya, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah sangat dekat di surganya. Artinya apa? Kedudukannya tinggi sekali. Karena Rasulullah SAW itu kedudukannya di surga itu sangat tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai para nabi, para rasul itu tidak sampai derajatnya pada derajat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi menyampaikan, nanti aku di surga bersama orang yang menanggung hidupnya anak yatim, itu dekat seperti ini. Ya, kedudukannya sangat tinggi. Ya, keutamaannya sangat mulia. Maksud menanggung hidup anak yatim adalah menanggung biaya. Ya, kalau namanya anak yatim itu, yatim adalah mereka yang belum balik, yang ditinggal wafat oleh bapak kandungnya. Kalau ditinggal wafat bapak tirinya enggak termasuk, bapak kandungnya. Sampai kemudian ya, karena bapak itu adalah sosok yang mencari nafkah, melindungi, ya, mengarahkan, mendidik, itu tidak ada, maka terlunta-luntalah anak yatim ini. Maka siapa yang mau memeliharanya, siapa yang mau memberi makan dia, menanggung hidupnya seperti anaknya sendiri, kemudian menyekolahkannya, ya, masya Allah, ya, nanti dia kemudian bisa hidup layak, ya, itu sangat mulia sekali, ya. Bukan hanya sekedar kafilul yatim, itu bukan sekedar santunan anak yatim, ya. Jadi ada anak yatim ikut santunan gitu ya. Ya dapatlah gitu ya. Meskipun ya sedikit dapat gitu ya. Bau-baunya dapat. Tapi yang dimaksud sini adalah menanggung seperti anak. Menjamin hidup anak yatim itu, kemudian dia bisa melalui masa sulitnya, ya, kemudian bisa hidup dengan layak. Bagaimana supaya bisa hidup dengan layak? Tentu dipenuhi gizinya, dipenuhi papannya, sandangnya, disandangi dengan baik, ya, ditempatkan dengan baik, tidur dengan layak, kemudian dikasih biaya pendidikan sampai dia nanti sudah bisa lepas dewasa, bisa mencari pekerjaan. Masya Allah, itu Nabi sangat mengapresiasi orang seperti itu, sehingga Nabi katakan nanti di surga seperti ini, dekat sekali, ya. Jadi kalau mau mencapai derajat tinggi di sisi Nabi Muhammad SAW, maka kita cari ini, ada ke anak yatim, ya, yang bisa kita tanggung, karena kami tanggung. Nah, anggap seperti anak sendiri. Maka nanti selama kita tetap memenuhi syariat, ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, zakat kita penuhi, maka kita akan capai itu. Tapi ya jangan kemudian, oh gitu ya, setelah merawat anak yatim nggak mau sholat, ya, ceritanya lain ini, ya. Tetap memenuhi syariat agama. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Wa kafilul yatim al-qaimu bi umurihi. Maksud kafilul yatim adalah orang yang menanggung urusannya anak yatim. Ya. Bisa mandiri, bisa berjamaah. Maka ada yayasan yatim, ya. Itu bagus itu, ya. Kalau kawan sendiri berjamaah, dapat itu. Jamaah gitu ya. Pokoknya tadi itu bukan sekali-sekali santunan, ya. Yang penting bagus lah, itu bukan berarti nggak bagus. Santunan terus juga setahun sekali santunan.
ya terlunta-lunta nyari-nyari minta-minta ya sekolahnya entah gitu ya kasih sekali santunan 100.000 udah itu enggak seperti itu ya tadi itu diperhatikan papannya sandannya pendidikannya adab-adabnya ya sampai seperti itu seperti anak kita sendiri maka kedudukannya tinggi ya nanti di surga. Wa an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridai sahabat Abu Hurairah qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini setopik dengan orang yang memelihara anak yatim kafilul yatimi lahu auli ghairihi. Orang yang memelihara anak yatim dari tadi itu, ya, memelihara anak yatim, menjamin hidupnya sampai dia bisa mandiri, sampai dia bisa layak hidupnya. Lahu baik baginya, auli ghairihi atau selainnya, maksudnya adalah kerabatnya, ya. Jadi termasuk di sini adalah menanggung anak yatim, misalnya ibunya. Jadi keluarga bapaknya wafat, anaknya yatim, ibunya berjuang, masya Allah, ya, ibunya berjuang terus mendidik anaknya itu sampai anaknya bisa hidup layak. Itu termasuk di sini kafir itu. Aulighihi atau selain kerabatnya, jadi termasuk juga orang yang memelihara anak yatim yang tidak punya hubungan kerabat dengan anak yatim itu. Anak yatim terlunta-lunta, keluarganya miskin, tidak mampu, sudah sini ikut saya, masya Allah, ya itu tadi atau punya yayasan yatim, kemudian dia support, dia kasih donasi, ya supaya tetap eksis itu yayasannya, itu juga termasuk. Kalau nggak ada ya sudah santunan, daripada nggak sama sekali gitu ya. Jadi bisa kerabatnya atau bukan kerabatnya, termasuk. Ana, aku Nabi Muhammad SAW, wahua dan dia yang kafilul yatim tadi, kahataini fil jannah, seperti ini nanti di surga. Sama ini. Wa asyara rawi dan mengisyaratkan rawi hadis ini adalah Malik bin Anas, ya sahabat Malik bin Anas. Jadi Abu Hurairah ini melanjutkan dari Malik bin Anas apa bisa babati dengan jari telunjuk wal wusta dan jari tengah. Jadi sama. Ya, maksudnya sama. Yaitu saking dekatnya, saking tingginya derajat mulianya orang yang mau memelihara anak yatim. Sekali lagi, anak yatim dari semenjak dia kecil sampai bisa hidup layak, ya itu kedudukannya sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersama Nabi di surga sangat dekat. Apa tidak mau kita? Ya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut Imam Muslim. Ya. Ini Imam Nawawi menjelaskan maksud al-yatimu lahu awli ghairihi adalah kerabatnya atau yang lain atau bukan kerabatnya termasuk. Meskipun dia tidak ada hubungan darah dengan kita, bukan saudara kita, yatim, kasihan, kita rawat dia, kita jamin hidupnya, kita biayai pendidikannya sampai dia sarjana, masya Allah. Wes, ya doa kepada Allah. Insya Allah nanti bertemu Nabi, ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita orang-orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, diberikan kemudahan atas segala urusan, diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan keistiqomahan dalam ibadah taat kepada Allah sampai kemudian Allah wafatkan kita dalam kondisi yang husnul
Khatimah. Amin Fatimah. ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian kita Amin. dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanaka bihamdika. Allahumma bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Terima Selamat malam kasih semuanya. Ustaz. Ya.